Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Jadi kita kalau memberi nama sama orang tuh disuruh pakai nama yang bagus. Kata Nabi begitu. Nah, tapi kadang-kadang orang salah paham. Dikiranya kalau kita disuruh memberi nama yang bagus, maka nama itu dianggapnya sebagai doa. Padahal nama itu bukan doa. Nama emang merupakan harapan. Jadi kalau misalnya ada anak nih, dinamain baru lahir, dinamain Jamilah misalnya. Itu kan artinya cantik. Nah itu mungkin orang tuanya berharap dia tuh jadi anak yang cantik. Atau orang dinamain namanya Soleh, berharap supaya anaknya tuh jadi anak yang soleh. Nah jadi nama itu bisa berarti harapan, tapi bukan doa. Nah jadi kadang-kadang orang suka salah paham antara nama dan doa. Dikiranya antara harapan dan doa. Dikiranya harapan itu adalah doa, padahal bukan. Tapi enggak, itu maksudnya nama itu mencerminkan dari sifat kita juga gitu. Mencerminkan. Jadi kadang-kadang nama nih. Makanya kenapa ada yang dilarang jangan dinamakan ini di apanya ada nggak boleh nama ini tuh nggak boleh orang betul, nama itu ada nggak boleh, artinya ada dalilnya ya. Nah kalau itu karena mencerminkan nanti sifat anak itu sesuaiin sama namanya gitu. Jadi begini Bu, ceritanya nih ada orang nih tetangga misalnya namanya si Tuti, dia lagi berdoa si Tuti, dia lagi berdoa Jamilah, 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 Jamilah. Terus ditanya, Tut, lu lagi ngapain? Gue lagi berdoa gue. Kok berdoa begitu? Iya, gue biar supaya cantik. Gue berdoa aja kan Jamilah, itu nama temen gue cantik. Katanya kan nama adalah doa. Ya udah aja gue sebut nama temen gue. Jamilah, Jamilah, Jamilah. Oh, doa bukan begitu. Itu bukan doa itu. Biarin aja. Tuh si Agus juga dia berdoa begitu. Mana si Agus? Si Agus lagi berdoa. Dermawan, 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 dermawan. Gus, lu lagi ngapain? Gue berdoa nih biar supaya jadi dermawan. Biar ini katanya nama adalah doa. Ini nama temen gue dermawan, gue sebut-sebut ini. Biar gue jadi dermawan. Nah, salah itu. Doa bukan begitu. Kata siapa? Nama adalah doa. Tuh gara-gara orang salah paham jadi kayak lu tuh. Bukan gua doang. No, tuh lihat no si Tompel tuh. Dia juga lagi berdoa. Si Tompel lagi berdoa. Kaya, kaya, kaya. Wah, ini pada keliru ini. Gak di gara-garanya nama dianggap sebagai doa. Padahal bukan. Nah, terus apa sih bedanya? Apa bedanya harapan dan doa? Apa bedanya? Kalau harapan tuh ya kita berharap misalnya pengen jadi orang baik, pengen jadi orang kaya. Tapi itu belum doa, bukan doa. Kalau doa tuh udah nyebut nama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Jadikanlah aku orang soleh. Nah, itu baru doa. Nah, kadang-kadang kita tuh Bu, tahu Ibu pernah ada pengemis nggak Bu? Suka pengemis tuh kalau kita kasih duit, dia bilang gini, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan tokonya laris, mudah-mudahan dikasih rezeki tambah banyak. Nah, kita menganggap itu doa. Dia juga mungkin menganggap itu doa, padahal itu bukan. Itu bukan doa. Kenapa? Karena nggak nyebut nama Allah di situ. Jadi kalau ada juga orang tua suka-suka sama anaknya mau sekolah dibilang gini,
mudah-mudahan lu jadi anak soleh tong, mudah-mudahan lu kalau gede jadi orang bener, mudah-mudahan lu kalau gede jadi orang baik. Itu bukan doa, itu harapan. Kalau doa tuh begini, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, ya Allah jadikanlah anakku anak yang baik. Nah itu baru doa. Kalau bilang sama anaknya, mudah-mudahan lu jadi ini, mudah-mudahan lu jadi itu namanya harapan, tapi itu bukan doa. Begitu juga kalau misalnya ada pengemis, kita kasih duit terus dia bilang, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang lebih baik, itu bukan doa. Nah jadi kadang-kadang orang keliru, dianggapnya itu doa, padahal itu bukan. Nah kalau itu aja bukan doa, apalagi nama. Ya, tapi biarkan aja gitu. Maksudnya dia mau bilang apa terserah. Kita kan cuma kita tidak mengharapkan doa dari dia begitu. Ya, yang memberikan kita nggak mengharapkan doa dia gitu kan. Loh kalau kita sih kata Nabi, kita doa minta sama siapa aja. Kita mungkin ya sama orang miskin kalau kita bisa minta doa, nggak apa-apa kita minta doa. Sama tetangga kalau kita minta doa, sama nggak apa-apa. Sama ustadz kita minta doa, nggak apa-apa. Karena kata Nabi, kita tuh nggak tahu doa siapa yang dikabul. Nah gitu. Nah jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang orang tua juga salah, dia kirain dia udah doain anaknya tuh, mudah-mudahan lu jadi anak yang baik, mudah-mudahan lu jadi anak yang soleh. Tiap hari dia bilang begitu, dia pikir itu doa, padahal itu bukan. Kalau doa tuh sebut nama Allah, ya Allah jadikanlah anak saya nih anak yang soleh. Nah itu baru doa. Nah, jadi kalau nama itu bukan doa, tapi nama adalah harapan. Nah terus kalau kita suka nyebut-nyebut anak kita misalnya bandel, kamu kok suka nakal gitu, jangan nakal lah gitu. Nah itu kita kan kadang-kadang nganggep, oh kalau kita sebut nakal dia nanti jadi anak nakal. Itu nggak begitu. Kenapa? Karena kita nggak berniat mendoakan dia jadi anak nakal. Kecuali kalau kita emang niat nih, kita doain dia jadi anak nakal. Nah itu bisa aja jadi nakal itu, karena kita berdoa. Tapi saya rasa nggak ada Bu, orang tua tuh mendoakan anaknya jadi anak nakal, itu nggak ada. Jadi kalau orang tua kesel, kamu tuh bandel banget sih, jangan bandel. Nah terus kita percaya bahwa itu bisa menyebabkan anak itu jadi bandel. Nah itu kepercayaan yang keliru, karena itu dalil yang kayak begitu setahu saya nggak ada. Nah terus kita juga itu dilarang memberikan nama-nama yang jelek. Seperti tadi kan kata Nabi, kita disuruh memberikan nama yang baik. Nah ini ada dalilnya nih. Rasulullah bertanya kepada seseorang yang bernama Hazan. Siapa namamu? Tanya beliau. Ia menjawab, namaku Hazan, yaitu yang artinya tuh terjal atau sedih. Lalu Nabi bersabda, engkau adalah Sahel, artinya landai atau mudah. Jadi Nabi pengen mengganti nama dia itu dengan Sahel. Nah kemudian si Hazan ini berkata, aku tidak akan mengubah nama yang diberikan ayahku kepadaku. Nah jadi si Hazan ini dia nggak mau mengganti namanya itu. Nah terus kata cucunya Hazan mengungkapkan, ternyata dia terus mengalami hal-hal yang menyedihkan. Nah jadi kalau kita tuh memberikan nama, sebaiknya memberikan nama yang baik seperti tadi disebutin oleh Nabi. Nah kalau kita memberikan nama yang buruk, yaitu meskipun itu bukan doa, tapi kan itu kan nama ya, yang bisa juga berarti pengharapan, itu bisa aja jadi buruk seperti di hadis ini. Jadi kalau dinamain orang yang
suka bersedih, nanti bisa juga jadi sedih beneran. Nah, makanya pakailah nama-nama yang baik. Nah, tapi ada nama yang dilarang sama Allah, yang paling dibenci sama Allah, yaitu rajanya raja-raja atau raja di raja. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Ya karena itu menimbulkan kesombongan ya. Jadi kalau misalnya nama raja, nah itu menimbulkan kesombongan. Jadi kalau begitu juga nama-nama itu misalnya Bu, Prabu, nah itu kan sama kan nama raja, namanya Prabu. Atau Kaisar, nah itu gak boleh itu. Karena apa? Itu bisa menimbulkan kesombongan, berbangga-bangga diri dengan nama gitu. Nah tapi kalau jabatan itu boleh, misal dia adalah jabatan seorang raja, nah itu boleh. Tapi kalau namanya raja itu nggak boleh. Nih gue dong, nama gue raja nih, dari lahir gue dikasih nama raja. Ya buat apa lu nama raja? Tapi anaknya tukang beca. Ya biar gue anaknya tukang beca juga gue namanya raja ini. Ya lu namanya siapa? Misalnya, mendingan gue namanya raja. Nah tapi raja itu nggak boleh. Nah terus nama yang nggak boleh juga tuh seperti pakar hukum. Nah di sini ada nih pakar hukum atau jago hukum. Jadi zaman Nabi dulu ada orang dijuluki Abu Hakam. Hakam tuh hukum. Kalau Abu Hakam tuh istilahnya tuh jago hukum atau pakar hukum. Terus kata Nabi sebaiknya kamu jangan pakai itu. Jadi pakai disaranin pakai nama anaknya. Jadi anaknya itu namanya Syuraih. Terus maka Nabi menyebutnya Abu Syuraih. Jadi dia nggak boleh pakai nama pakar hukum atau jago hukum. Jadi kita itu nggak boleh Bu, karena misalnya kita pakai nama jago hukum atau pakar hukum. Nih gue nih ahli hukum, gue pakar hukum, gue jago hukum. Siapa yang mau berperkara sama gue hukum. Nah itu nggak boleh itu begitu. Nah kalau kita kan kadang-kadang tuh banyak menjago-jagokan orang. Oh dia jago agama dia. Kalau Al-Quran mah jangankan apal, huruf-hurufnya ada di mana, tahu dia, jago hukum dia mah, jago agama. Nah itu nggak boleh itu. Tapi kalau dia adalah ustadz, dia adalah orang berilmu, itu boleh. Dia adalah ulama, orang yang berilmu, nah itu boleh. Tapi kalau udah jago, dia jago agama nih, dia jago misalnya jago ilmu gitu, nah itu nggak boleh itu jago-jago gitu. Nah seperti tadi, bagusnya emang kita tuh menggunakan nama-nama yang baik. Nah terus ada juga nama yang disukai Allah, yaitu seperti Abdurrahman atau Abdullah. Nah itu jadi Abdullah itu artinya apa? Itu hamba Allah. Jadi orang tuh yang dia tuh menghamba. Namanya manusia kan, kita ini kan menghamba ya. Nah rendah hati menghamba sama Allah itu Allah suka. Tapi kalau kita namanya raja, kita anu gagah, belagu, sombong, nah itu nggak suka itu Allah itu. Nah tapi kita harus waspada, kalau kita tuh menyebut hamba, kita harus pakai nama Allah. Jadi hamba Allah, hamba yang maha pemurah, Abdurrahman atau Abdurrahim.
Tapi kita nggak boleh pakai hamba selain Allah. Misalnya, saya ini hamba hukum. Nah itu nggak boleh tuh. Saya adalah hamba apa gitu. Nggak boleh. Kalau hamba itu harus hamba Allah. Nah, seperti juga kita juga nggak boleh kita tuh menghamba pada selain Allah. Kenapa? Karena hukumnya haram. Nah jadi kalau kita menggunakan nama hamba maka harus disandarkan kepada nama Allah. Gitu Bu, ada yang mau ditanya nggak Bu? Udah ya? Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.